Ratan Naval Tata lahir di tanggal 28 Desember 1937 di Mumbai. Sekarang namanya Mumbai, India. Keluarga Tata salah satu keluarga industri paling terhormat di India. Tapi jangan biarkan nama itu menipu Anda. Dia lahir dalam kekayaan, tetapi dia tidak lahir dalam kedamaian. Ketika Ratan baru berusia 10 tahun, sesuatu terjadi yang akan membentuk sisa hidupnya. Orang tuanya bercerai pada tahun 1940-an di India. Perceraian jarang terjadi dan memalukan. Ia dikirim untuk tinggal bersama neneknya, Lady Navajbai Tata. Adik laki-lakinya Jimmy juga ikut. Tetapi pada hari itu, Ratan kehilangan kehangatan pelukan seorang ibu dan bimbingan tangan seorang ayah. Sejak saat itu, ia belajar. Terkadang orang yang memberi Anda kehidupan bukanlah orang yang tetap ada di dalamnya. Lady Navaj bukan hanya seorang wanita tua kaya. Ia tegas, bijaksana, dan sangat penyayang. Ia membesarkan Ratan seperti anaknya sendiri. Ibunya mengajarinya disiplin, kesederhanaan, rasa hormat, dan yang terpenting kebaikan. Ia melihat kekayaan di sekelilingnya, tapi ia tidak dimanjakan. Ibunya memastikan hal itu. Ia berkata kepadanya, "Bukan berapa banyak uang yang kau miliki yang penting. Yang penting adalah bagaimana kau memperlakukan orang lain." Pelajaran itu akan menjadi pondasi seluruh hidupnya. Ratan bersekolah di Champion School di Mumbai. Dia pendiam, pemalu, dan dia tidak punya banyak teman. Anak-anak lain mengolok-oloknya karena orang tuanya bercerai, karena ia tidak suka pamer, karena ia lebih suka menggambar teknik dan bermimpi sendirian. Tetapi alih-alih melawan, ia membangun kekuatan di dalam dirinya. Aku tidak akan menjadi seperti yang lain, pikirnya. Aku akan membangun sesuatu yang lebih baik. Setelah lulus SMA, Ratan masuk Universitas Cornell di Amerika. Ia memilih untuk belajar arsitektur, bukan bisnis, karena ia menyukai desain, kreativitas, dan membuat sesuatu menjadi indah. Keluarganya tidak setuju. Mereka ingin ia belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti teknik atau bisnis. Namun ia tetap teguh. Ia percaya pada mimpinya. Meskipun tidak ada orang lain yang percaya. Itulah Ratan. Seorang pemberontak, pendiam, dengan hati yang besar. Saat belajar di Amerika, Ratan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Itu nyata, cinta itu dalam. Mereka berencana untuk menikah, tetapi kemudian ia mendapat telepon dari India. Neneknya sakit parah. Tanpa berpikir dua kali, Ratan meninggalkan segalanya. Kuliah, pacar, rencana masa depan, dan kembali ke India. Ia percaya cinta akan menunggu. Namun pada saat ia siap untuk membawanya kembali, neneknya telah menikah dengan orang lain. Saat itulah hatinya hancur. Dan itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ratan Tata tidak pernah menikah. Ia tidak pernah mencintai siapapun dengan cara yang sama lagi. Uang tidak dapat melindungi Anda dari penderitaan keluarga. Cinta terkadang meminta Anda untuk memilih, dan Anda kalah. Kekuatan sejati dibangun dalam keheningan. Anda tidak perlu bersuara keras untuk menjadi kuat. Jika Anda tetap baik hati di tengah penderitaan Anda, dunia suatu hari nanti akan merasakan dampak Anda. Setelah kehilangan cinta pertamanya di Amerika, Ratan kembali ke India dengan sesuatu yang lebih kuat daripada patah hati. Dia kembali dengan semangat membara di dalam dirinya. Ia baru saja menyelesaikan gelar sarjana arsitektur dari Universitas Cornell. Dan kemudian ia menyelesaikan program manajemen tingkat lanjut di Harvard Business School. Kursus yang nantinya akan membantunya memimpin salah satu perusahaan terbesar di dunia. Namun saat itu tidak ada yang menganggapnya sebagai calon CEO. Bahkan ketika ia kembali,
Orang-orang memandanginya dan berbisik, dia hanyalah anak orang kaya dengan kehidupan yang mudah. Dia tidak cukup tangguh untuk memimpin. Dia terlalu lembut, terlalu ramah, terlalu emosional. Mereka salah, tapi dia tidak melawan mereka dengan kata-kata. Dia memutuskan untuk menjawab mereka dengan pekerjaan. Dia tidak masuk ke kantor ber-AC. Dia tidak duduk di kursi kulit dengan kopi dan rapat. Ratan Tata memulai dari bawah. Pada tahun 1962, ia bergabung dengan Tata Steel. Bukan sebagai direktur, bukan sebagai manajer, tetapi sebagai pekerja kerah biru. Dia bekerja di lantai pabrik. Dia menangani tungku, keringat, kotoran, dan mesin. Dia mengenakan helm, bukan jas. Dia makan bersama para pekerja, bukan para eksekutif. Dia ingin mempelajari bisnis dari bawah ke atas. Itulah dirinya, seorang pria yang tidak pernah menginginkan jalan pintas. Dia bekerja siang dan malam, mempelajari setiap detail kecil tentang produksi baja, manajemen tenaga kerja, protokol keselamatan, masalah pekerja, operasi pabrik, dan sepanjang waktu orang lain mengejeknya. Mengapa seorang Tata bekerja di bawah terik matahari seperti buruh? Tapi Ratan tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia sibuk mempersiapkan pertempuran yang tidak bisa dilihat orang lain. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Ratan mencoba membawa ide-ide baru ke perusahaan-perusahaan Tata. Dia ingin memodernisasi perusahaan-perusahaan tersebut, memperkenalkan desain yang lebih baik, pemikiran baru, strategi segar. Tetapi para pemimpin lama grup Tata, terutama di masing-masing perusahaan, tidak menyukainya. Mereka melihatnya sebagai anak kecil yang ikut campur dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak menginginkan perubahan. Mereka tidak menginginkan sarannya dan mereka jelas tidak menginginkannya sebagai calon ketua di masa depan. Banyak eksekutif senior secara terbuka mengatakan dia akan menghancurkan grup jika dia mengambil alih. Dia bukan seorang visioner, bahkan beberapa anggota dewan menolak rencananya, memblokir proposalnya dan menyuruhnya untuk diam. Tapi inilah yang dilakukan Ratan. Dia tidak melawan, dia tidak berteriak. Dia tidak mengundurkan diri. Dia mengamati, belajar, menunggu, mempersiapkan diri. Seperti harimau di balik bayangan, ia mengamati masalah yang semakin membesar. Seperti seorang biksu dalam keheningan, ia mengasah pengetahuan dan pemahamannya. Bertahun-tahun berlalu dan kemudian momen itu tiba. JRD Tata adalah seorang legenda. Ia memimpin grup Tata selama beberapa dekade. Ia memulai Air India. Ia adalah wajah industri India. Orang-orang memujanya. Dan ketika JRD mengumumkan pada tahun 1991 bahwa ia akan mengundurkan diri, semua orang mengharapkan seorang pengusaha yang kuat, berani, dan bergaya lama untuk menggantikannya. Tetapi JRD mengejutkan dunia. Ia berkata, Ratan akan menjadi pengganti saya. Dewan direksi terkejut. Beberapa marah. Yang lain menolak untuk mempercayainya. Bagaimana mungkin Ratan, pria yang pendiam, lembut, dan belum teruji, memimpin kerajaan yang terdiri dari 90 perusahaan, puluhan ribu karyawan, dan miliaran dolar. Tetapi JRD percaya pada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ratan memiliki kejujuran, kerendahan hati, dan hati yang tulus. Ia memiliki keberanian untuk bersikap baik di dunia yang kejam, dan itulah kepemimpinan yang paling langka. Dan begitu saja, di tahun 1991 Ratan Tata menjadi ketua Tata Sons, perusahaan induk dari seluruh grup Tata. Namun ujian sebenarnya baru saja dimulai, karena kerajaan Tata sedang kacau. Ketika Ratan menjadi ketua, grup Tata bukanlah satu perusahaan yang bersatu. Itu seperti rumah rusak dengan 90 kamar. Setiap kamar melakukannya urusan sendiri-sendiri. Setiap perusahaan Tata, baik Tata Steel, Tata Tea, Tata Motor, Tata Chemical, dan lain-lain, memiliki bosnya sendiri-sendiri, tujuan sendiri, dan tidak ada kesatuan. Tidak ada visi bersama, tidak ada identitas merek.
tidak ada strategi bersama, tidak ada fokus global. Dan yang terburuk, banyak perusahaan merugi. India baru saja membuka ekonominya untuk persaingan global. Perusahaan asing masuk dan perusahaan Tata sudah tua, lambat, dan berada di bawah tekanan. Ratan melangkah ke medan perang, dan hampir setiap pengusaha berpengaruh di India percaya ia akan gagal. Bahkan orang-orang di dalam Tata mengatakan, kami tidak akan mengikutinya. Namun Ratan Tata tidak mengemis. Ia tidak memecat orang secara sembarangan. Ia tidak berpidato besar. Ia memulai dengan satu pertanyaan. Apa arti Tata bagi dunia? Dan dari situ ia memulai revolusi diam-diam. Langkah-langkah pertama, restrukturisasi, menyatukan kembali dan membangun kembali. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tata adalah menyatukan semua perusahaan di bawah satu visi. Ia mulai menyatukan satu logo, misi Tata, kepercayaan, kualitas, kesederhanaan, satu arah, dan kepemimpinan global. Langkah yang kedua yang dia ambil adalah membuang beban yang tidak perlu. Ia menutup unit-unit yang merugi. Ia mempensiunkan para pemimpin lama yang menolak untuk berubah. Ia fokus pada inovasi, teknologi, dan desain. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengambil taruhan berani. Ia meluncurkan Tata Indica, mobil buatan dalam negeri pertama di India. Dia juga meluncurkan Tata Konsultasi Services, kini menjadi salah satu perusahaan IT terbesar. Rebranding Tata Steel untuk ekspansi internasional. Langkah yang keempat adalah melatih para pemimpin dengan nilai-nilai. Dia tidak hanya menginginkan manajer, dia menginginkan pemimpin yang melayani, orang-orang yang mengutamakan etika daripada ego, dan secara perlahan, diam-diam, dan penuh kekuatan. Kekaisaran mulai bangkit. Pada tahun 90-an, jalanan India didominasi oleh mobil-mobil asing dan model lama. Kebanyakan orang mengendarai Maruti, Ambassador, atau mobil impor. Tidak ada mobil yang benar-benar mengatakan, ini buatan India. Namun, Ratan Tata memiliki visi. Ia ingin menciptakan mobil pertama yang sepenuhnya dibangun di India oleh para insinyur India. Di sebuah pabrik dengan kebanggaan India, sebuah mobil yang mampu dibeli oleh keluarga kelas menengah. Sebuah mobil yang bukan hanya mesin tetapi simbol harga diri. Mengapa kita tidak bisa membangun mobil kita sendiri? Dia bertanya kepada timnya. Mengapa kita selalu bergantung pada orang lain? Semua orang berkata itu tidak mungkin. Kita tidak memiliki teknologinya. Kita akan kehilangan jutaan dolar. Tetapi Ratan tidak menyerah. Dia percaya pada India. Dia percaya pada rakyatnya. Dan pada tahun 98, setelah bertahun-tahun melakukan riset, kerja keras, dan perjuangan diam-diam, Ratan Tata meluncurkan mimpinya, Tata Indica. Itu adalah mobil India pertama yang sesungguhnya. Dan selama beberapa hari pertama, negara ini sangat antusias. Showroom penuh, pre-order sangat besar, semua orang ingin mendukung mobil buatan India. Tetapi kemudian mimpi buruk dimulai. Hanya beberapa bulan setelah peluncuran, laporan pun datang. Mobil tersebut memiliki masalah performa, konsumsi bahan bakar tidak sebaik yang dijanjikan, orang-orang tidak senang. Penjualan menurun, ruang pamer menjadi kosong. Dan media yang dulunya memuji Ratan kini menyerangnya tanpa ampun. Judul berita berbunyi, kegagalan besar Tata. Mobil yang seharusnya tidak dibuat. Kesalahan terbesar Ratan Tata. Dan yang terburuk, orang-orang menertawakannya. Para taipan bisnis besar, perusahaan asing, investor semuanya mengejeknya. Lihat, kami sudah bilang dia bukan pemimpin sejati. Dia tidak mengerti pasar. Dia harus mengundurkan diri. Itu adalah badai kegagalan publik yang gelap dan berat. Dan kemudian datang momen yang paling menyakitkan. Pada tahun 99, Ratan Tata disarankan oleh Dewan Direksi untuk menjual divisi mobil penumpang Tata Motors. Divisi yang sama yang membangun Indica. Kerugiannya sangat besar, rasa malunya lebih buruk. Itu bersifat pribadi. Ratan akhirnya setuju.
Dan dengan berat hati ia terbang ke Detroit, rumah bagi raksasa otomotif Amerika, untuk bertemu dengan Ford Motor Company. Ia duduk di seberang meja dari ketua Ford berharap untuk menjual bisnis mobilnya. Namun alih-alih rasa hormat, ia malah dihina. Seorang eksekutif Ford menatap matanya dan berkata, "Anda tidak tahu apa-apa tentang mobil. Mengapa Anda bahkan mencoba membangunnya? Jika Anda memberikan perusahaan ini kepada kami akan membantu Anda dengan membelinya." Ratan mendengarkan dengan tenang, tidak ada jawaban, tidak ada kemarahan. Tidak ada emosi, ia bangkit dan pergi. Ia tidak menjual Tata Motors, ia tidak melupakan kata-kata itu, dan ia tidak menyerah pada mimpinya. Sebaliknya, ia kembali ke India dan berkata, "Mereka akan menyesali ini." Ratan tidak menyanyiakan satu hari pun. Ia duduk bersama para insinyur, mempelajari setiap keluhan, memperbaiki desain, meningkatkan kinerja, dan meluncurkan Indica 5.2 versi yang jauh lebih baik, dan kali ini berhasil. Penjualan meningkat, orang-orang mulai mempercayai mobil itu lagi, dan perlahan Tata Motors menjadi merek yang dihormati. Namun, Ratan belum selesai. Ia ingin membuktikan sesuatu yang lebih. Mari kita lihat ke tahun 2008. Ford, perusahaan yang pernah menghinanya, kini berada dalam masalah keuangan yang serius. Merek-merek mewah mereka, Jaguar, Land Rover, semua merugi. Mereka ingin menjualnya. Dan tebak siapa yang datang? Ratan Tata, orang yang pernah mereka permalukan. Para eksekutif Ford kini menyambutnya dengan tangan terlipat. Pada Maret 2008, Tata Group membeli Jaguar dan Land Rover dari Ford seharga 2,3 miliar dolar. Pria yang pernah diberitahu, "Anda tidak tahu apa-apa tentang mobil," kini memiliki dua merek mobil paling ikonik di dunia. Dan setelah kesepakatan itu, ketua Ford yang pernah menghinanya berkata, "Anda telah berbuat baik kepada kami dengan membeli perusahaan kami. Bisakah Anda merasakan kekuatan momen ini?" Itu bukan balas dendam, itu bukan ego. Itu adalah keadilan puitis. Dunia akhirnya melihat apa yang bisa dilakukan India, dan mereka melihat apa yang bisa dibangun oleh seorang pria pendiam dengan hati yang jernih. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Di bawah kepemimpinan Tata, Jaguar dan Land Rover menjadi menguntungkan dalam waktu 2 tahun. Model-model baru mereka sukses besar di seluruh dunia. Tata Motors menjadi kekuatan global di industri otomotif. Ratan tidak hanya menyelamatkan sebuah merek, ia menyelamatkan sebuah mimpi. Ia membuktikan bahwa India tidak hanya mampu membangun mobil, tetapi juga mampu menjalankan perusahaan mobil terbaik di dunia. Setelah guncangan global akibat pembelian Jaguar dan Land Rover oleh Tata pada tahun 2008, Ratan Tata bisa saja melambat. Ia bisa saja beristirahat, ia bisa saja merayakannya. Tetapi bukan itu jati dirinya. Ratan tidak ingin membangun mobil hanya untuk orang kaya. Ia ingin membangun mobil untuk rakyat biasa. Semuanya dimulai pada tahun 2003 di tengah kemacetan lalu lintas. Ratan Tata berada di Mumbai, jalanan basah, hujan turun. Ia melihat keluar jendela mobilnya dan melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Sebuah skuter kecil bergoyang-goyang di antara mobil-mobil. Di atasnya duduk seorang ayah yang mengendarai seorang anak kecil di depannya. Seorang ibu di belakangnya menggendong bayi. Semuanya di atas satu kendaraan roda 2 di bawah terpal plastik di tengah hujan. Menyaksikan itu berbahaya, tidak nyaman dan menyakitkan. Ratan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang miskin harus mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya di atas skuter? Mengapa aku tidak bisa membuat mobil yang harganya sama dengan sepeda motor? Dan pada saat itu, ia membuat janji dalam hati, aku akan membuat mobil seharga 2.000 dolar, mobil untuk rakyat. Dunia menertawakannya ketika ia mengatakannya. Mereka menyebutnya mustahil, mimpi, aksi publisitas. Tetapi dia tidak peduli.
Ia mengumpulkan tim yang terdiri dari insinyur, perancang, dan para pemimpi. Dan selama 5 tahun berikutnya, mereka bekerja dalam diam, menghadapi tantangan demi tantangan. Bagaimana mengurangi komponen tanpa mengurangi keselamatan? Bagaimana membuat mobil ringan namun kuat? Bagaimana menurunkan harga tanpa kehilangan kepercayaan? Itu seperti mendaki Gunung Everest tanpa alas kaki. Namun Ratan Tata tidak pernah menyerah. Pada tahun 2008 di Auto Expo di New Delhi, di hadapan orang, jurnalis, dan kritikus, Ratan Tata naik ke panggung dengan sebuah mobil kecil berbentuk kotak dan tampak sederhana di sampingnya. Ia berkata, "Janji adalah janji, dan saya di sini untuk menepati janji saya." Ia menyingkirkan tirai dan memperlihatkan Tata Nano, mobil termurah di dunia. Harganya $2.000, sekitar 1 lakh rupiah di India. Kerumunan orang bergemuruh, orang-orang tidak percaya. India bangga, dunia terkejut. Judul berita berteriak, mobil rakyat India telah tiba. Tata memecahkan rekor harga, revolusi di atas 4 roda. Namun tepat ketika perayaan dimulai, badai pun datang. Untuk memproduksi Tata Nano dalam skala besar, Tata Motors mulai membangun pabrik besar di Singar, sebuah desa di Benggala Barat. Mereka telah memperoleh sekitar 1.000 hektar lahan secara legal. Konstruksi dimulai dengan cepat, mesin-mesin tiba, harapan memenuhi udara. Namun dalam beberapa bulan, protes besar-besaran meletus. Beberapa petani setempat bersama dengan kelompok-kelompok politik mengatakan, "Kami dipaksa untuk menyerahkan tanah kami. Ini bukan pembangunan, ini perampokan." Meskipun banyak petani telah menerima uang, yang lain mengklaim mereka tidak punya pilihan, tidak punya kebebasan. Apa yang dimulai sebagai masalah politik berubah menjadi api publik. Ribuan orang berdemonstrasi di gerbang pabrik, aktivis berteriak, media meledak. Para politisi ikut campur. Ratan Tata yang belum pernah menghadapi kekacauan publik selama ini sebelumnya sangat terluka. Dia percaya dia membawa lapangan kerja, martabat, dan pertumbuhan ke desa tersebut. Namun sekarang dia disebut pencuri tanah, penjahat, penindas korporasi. Ratan biasanya tidak berbicara di depan umum dengan marah. Namun kali ini berdiri di konferensi pers, wajahnya tenang tetapi suaranya tajam. Ia berkata, "Jika kami tidak diinginkan di sini, kami akan pergi. Kami tidak ingin berada di tempat di mana kami tidak diinginkan." Dan dengan 18 kata itu, ia melakukan salah satu langkah paling berani dalam sejarah bisnis modern. Ia menutup pabrik Singur yang hampir selesai, memindahkan seluruh proyek keluar dari Bengal Barat, dan memulai kembali semuanya di Sanan, Gujarat, 1.500 km jauhnya. Dalam waktu 14 bulan, sebuah pabrik baru siap. Mobil-mobil mulai diproduksi. Ia telah kehilangan jutaan dolar, waktu dan energi, tetapi ia tidak menyerah. Ia tidak pernah berbicara buruk tentang siapapun. Ia tidak pernah berjuang di pengadilan. Ia hanya melanjutkan dengan bermartabat. Bahkan setelah semua penderitaan itu, Ratan percaya Nano akan memenangkan hati. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang tidak ingin membelinya. Mengapa? Karena dianggap sebagai mobil murah, bukan terjangkau, tapi murah. Di India, di mana kendaraan sering dianggap sebagai simbol status, orang berpikir, jika saya membeli Nano, orang akan mengira saya miskin. Penjualan pun anjlok. Mobil yang seharusnya mengangkat derajat masyarakat kini dipandang sebagai aib oleh orang-orang yang seharusnya menjadi target. Kesalahan pemasaran, posisi merek yang buruk, dan beberapa masalah teknis menambah penurunan tersebut. Dan setelah beberapa tahun, produksi Nano perlahan berhenti. Ratan pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Nano adalah kekecewaan terbesar dalam hidup saya. Bukan karena gagal, tetapi karena orang-orang salah memahami tujuannya." Mobil itu dibangun dengan cinta, dan itu menghancurkan hati saya.
Ini bukan tentang uang. Tata memiliki lebih dari cukup uang untuk dibelanjakan. Ini tentang sebuah janji, sebuah mimpi untuk memberikan martabat kepada kaum miskin. Dan dunia menolaknya. Tetapi bahkan saat itu dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersembunyi, dia tidak melawan. Dia hanya tetap diam dan terus berjalan. Sementara semua ini terjadi, Ratan terus mengembangkan kerajaan Tata. Ia fokus pada tanggung jawab sosial perusahaan, ekspansi global, inovasi di seluruh Tata Steel, Tata Chemical, Tata Power, dan mendukung perusahaan rintisan, inovasi pemuda, dan pendidikan di pedesaan. Ia memberikan beasiswa jutaan dolar kepada mahasiswa India yang kuliah di Harvard, Cornell, dan MIT. Karena ia tidak pernah melupakan pentingnya pendidikan, ia mendukung bantuan bencana selama banjir, gempa bumi, dan serangan teror. Selalu secara diam-diam, tidak pernah dengan kamera besar atau publisitas. Dan melalui semua itu, ia tetap menjadi simbol keanggunan, martabat, dan kepemimpinan etis. Mobil yang dimaksudkan untuk membawa martabat bagi kaum miskin telah menjadi kenangan. Tetapi bahkan dalam rasa sakit itu, Ratan Tata terus berjalan, dan sekarang babak baru akan segera tiba. Ia berusia 75 tahun. Ia telah memimpin grup Tata selama lebih dari 20 tahun. Ia telah membawanya ke kancah global, menyelamatkannya dari kehancuran, meningkatkan nilainya hingga lebih dari 100 miliar dolar, dan mendapatkan rasa hormat dari jutaan orang. Namun, ia sendirian, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya harta pribadi yang besar. Hanya seorang pria di sebuah apartemen dengan satu mimpi yang masih tersisa. Untuk meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sebagian besar CEO bermimpi untuk tetap berkuasa selamanya. Namun, tidak demikian halnya dengan Ratan. Ia percaya kepemimpinan sejati adalah mengetahui kapan harus mundur. Namun tidak semudah itu. Grup Tata telah tumbuh begitu besar dengan lebih dari 100 perusahaan, ribuan karyawan, dan bisnis bernilai miliaran dolar. Sehingga memilih pemimpin berikutnya menjadi salah satu keputusan tersulit dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia harus menemukan seorang yang jujur, berani, modern, tetapi juga rendah hati, disiplin, dan beretika. Seseorang yang mampu memikul beban nama Tata. Tata Trust yang memiliki 66% saham Tata Sons, perusahaan induk, membentuk komite untuk membantu Ratan menemukan pengganti. Setelah berbulan-bulan berpikir, melakukan wawancara, dan diskusi pribadi, mereka memilih Cyrus Mistry, putra dari Taipan Konstruksi Palonji Mistry. Ia masih muda, cerdas, dan berpengalaman dalam mengelola perusahaan besar. Jadi pada Desember 2012, Ratan Tata mengundurkan diri. Ia diam-diam meninggalkan kantor ketua tanpa perpisahan yang meriah, tanpa karpet. Hanya berjalan diam-diam menyusuri koridor. Satu pandangan terakhir pada kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah dan penuh cinta. Dan dia pun pergi, tanpa ego, tanpa drama, hanya martabat yang tenang. Tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2016, hanya 4 tahun setelah pensiunnya, semuanya meledak. Dewan Direksi Tata Sons tiba-tiba mengumumkan bahwa Cyrus Mistry dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Alasannya, konflik visi, perbedaan gaya kepemimpinan, dan beberapa laporan mengatakan dia menjauh dari nilai-nilai Tata. Yang lain mengatakan itu adalah politik pribadi. Cyrus Mistry melawan. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Seluruh merek Tata terseret ke dalam pertempuran hukum publik dan orang-orang terkejut. Ini bukan Tata yang tenang yang mereka kenal. Tiba-tiba surat kabar dipenuhi dengan judul berita seperti "Rumah Tata dalam masalah".
perseteruan keluarga di perusahaan India. Mengapa Ratan Tata kembali? Ya, Ratan Tata kembali sebagai ketua sementara pada tahun 2016 untuk menstabilkan grup tersebut. Pada usia 79 tahun ketika kebanyakan orang beristirahat, Ratan kembali berdiri, bukan untuk kekuasaan tetapi untuk melindungi keluarganya, keluarga Tata. Dia tidak berteriak, dia tidak menyalahkan. Dia hanya berkata, "Saya di sini untuk memastikan stabilitas."